Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Kita tahu manusia makhluk sosial. Dia suka berkumpul. Bahkan mereka membuat banyak perkumpulan. Ada yang perkumpulan dikarenakan hobi. Ada yang perkumpulan dikarenakan pekerjaan. Ada perkumpulan yang dikarenakan hawa nafsu. Tapi semoga perkumpulan kita di rumah Allah ini adalah karena ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling memberikan loyalitas mereka kepada satu sama lain, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka kelak akan berada di atas manabir min nur. Orang yang saling mencintai karena Allah, yang berkumpul karena Allah, yang duduk karena Allah, yang berziarah karena Allah. Ala manabir min nur yaghbituhumul anbiya. Mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, terang benderang, yang para nabi ghibtah terhadap mereka. Semoga kita termasuk dari mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Beliau yang memberikan petunjuk kepada seluruh kebaikan. Tapi sayangnya kita kadangkala tidak mengikuti Instagram beliau. Nabi mana punya Instagram? Sebelum Instagram ada, sebelum Facebook dibikin, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quranul Karim yang mengatakan di dalamnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Tatkala antum menjadi follower seseorang, apa sih yang antum inginkan dari orang itu? Antum cinta sama orang itu, antum suka sama dia, antum ingin seperti dia. Antum tidak ingin seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, siapa yang selesai membaca buku sejarah Nabi Muhammad SAW, bagian kanan sini, dari sebelum datangnya Abraha sampai kemudian beliau meninggal dunia, bagian kanan. Ustaz, ana nggak mau riak Ustaz. Antum sebagian, masya Allah. Syekhana, ada syekh di sini, masya Allah. Kif halakum syekhana? Sakum khair, barakallahu fikum. Ana jadi nggak enak. Sebelah kiri, sebelah kiri. Nah, sebelah kiri jamaah. Siapa yang selesai? Ana kasih hadiah. Udah selesai kasih hadiah lagi. Apa hadiahnya jamaah? Antum lihat sendiri hadiahnya jamaah. Yang pertama, kalau antum membaca sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, hadiah pertama yang antum akan dapat adalah cinta kepada Rasul SAW.
Tak kenal maka tak sayang, jamaah. Kita ini banyak nggak suka sama sunnah Nabi Muhammad SAW. Berat mengamalkan sunnahnya karena cinta itu kecil di hati kita. Pelita itu redup karena kita nggak kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah antum kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, antum perlu kenal dengan istri-istri beliau. Antum, nah, sebutkan 9 istri Nabi Muhammad SAW. Aisyah, Fatimah, Khadijah. Fatimah ini anaknya, Ruqayyah itu anaknya. Gimana digabung-gabungin antum? Aisyah, Khadijah, Hafsah, Sofia, Ummu Habibah, Ummu Kalsum. Salah lagi, rame-rame anaknya itu Ummu Kalsum. Dan yang lainnya. Kita ini kasih hadiah. Kasih hadiah. Jamaah, anak pikir yang di soft pertama itu udah selesai. Kalau yang soft pertama aja belum hafal, gimana dengan soft yang kedua? Enggak usah. Yang kedua insya Allah lebih hafal, Ustaz. Taib yang belakangnya. Nah, mantul. Udah selesai Khadijah. Nah, Juwairiyah, masya Allah. Zainab radhiyallahu anha. Siapa lagi? Maria Al-Qibtiyah. Ya, beliau bukan istri, tapi nggak apa-apa dimasukkan. Beliau adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Pas. Pakai. Anak kasih separuh hadiah. Baik, ahibati fillah. Kita tuh di masa kekurangan idola. Banyak idola yang diangkat oleh media itu mengantarkan kita kepada neraka. Seharusnya kita itu melihat seseorang, kalau kita melihat dia jadi ingat Allah Azza wa Jalla, bukan malah ingat dunia. Banyak YouTuber, banyak, kalau YouTuber, kalau Instagram apa namanya? Selegram. Banyak seleb. Kalau antum melihat dia, kalau antum jadi follower dia, kira-kira yang antum ingat apa? Allah, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, atau dunia? Kebanyakan antum mengingat dunia. Pakaiannya, tasnya, mobilnya, rumahnya, sepatunya, apanya lagi? Kos kakinya. Astagfirullah. Maka ahibati fillah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau benar apa yang hadir di tempat ini semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapannya ana senantiasa mengingatkan bahwa di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada orang-orang yang berada di keraknya neraka. Di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafikin yang kumpul. Bahkan kalau antum memandang dia, masya Allah, kalau bicara antum akan dengarkan pembicaraan dia. Bagus gaya bicaranya. Maka semoga Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang sebenarnya. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Nah, antum, ya, tanggal berapa malam ini? Syawalnya. Orang Islam ditanya sih, tanya syawalnya. 19.
19 masuk 20. Berarti berapa? Kasih hadiah yang buat dulu. Sekarang ini masih banyak yang ingat karena banyak yang belum puasa Syawal. Jadi ngitung ini 20 Syawal masih ada 10 hari. Iya, kita 20 Syawal. Berarti kita meninggalkan Ramadan sudah 20 hari. Kalau bicara kajian, sebelum Ramadan, seringkali kita mendengar kajian tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian tentang amalan-amalan bulan Ramadan. Tentang bagaimana bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Sehingga kita melihat masjid jadi penuh, ramai. Quran dibuka. Sebagian malah beli Al-Quranul Karim. Karena Quran dia tahun lalu hilang, nggak tahu. Ramadan terpaksa beli baru. Nah, tapi itu terlihat semangat orang-orang beribadah. Salat tarawih disambung dengan salat tahajud. Ada yang iktikaf selama 10 hari. Ada yang khatam Al-Quran selama 3 hari. Tiap 3 hari dia khatam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Sedekah, berbagi, takjil, zakat. Di bulan Ramadan benar-benar kita melihat umat Islam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang umrah. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu kajian yang kadangkala kita nggak hadir di dalamnya. Kajian tentang kira-kira amalan yang banyak sudah kita lakukan itu diterima tidak sama Allah Azza wa Jalla. Amalan itu diangkat. Allah mengatakan di surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu salih yarfa'u. Kepadanya kata-kata yang baik itu pergi ke atas saja. Dan Allah mengangkat amal soleh. Amal soleh yang diangkat. Ada amal-amal yang tidak diangkat. Tatkala kita beramal, kita perlu berpikir. Ada 2 kemungkinan. Diterima atau ditolak. Sebagian orang itu yang penting beramal. Pernah melihat orang-orang yang ikut tes. Kayaknya sekarang sudah mulai tes masuk perkuliahan. Mereka tes. Ada yang tes ingin jadi PNS. Ada yang sedang menyelesaikan skripsinya. Pertanyaannya, apakah cukup dia mengerjakan skripsinya terus dia tinggal? Yang penting saya sudah ngerjakan. Gimana kalau ditolak? Yang penting saya sudah ikut tes untuk jadi PNS. Antum bisa lihat orang-orang itu tiap malam berdoa agar dia diterima. Memohon kepada Allah. Tatkala ketemu dengan orang yang alim, yang soleh, dia mengatakan, doakan saya ya, semoga saya diterima. Semoga saya diterima. Terus dia berpikir supaya diterima untuk urusan dunia. Pernahkah antum minta diterima sholat antum? Pernahkah antum minta diterima sodakoh yang sudah antum keluarkan? Atau yang penting saya sholat, yang penting saya beribadah. Ahibati fillah, banyak orang yang sudah merasa baik, sudah merasa baik, sudah merasa amalannya banyak, umrohnya berulang kali, sodakohnya jangan ditanya. Tapi dia nggak pernah mengecek kira-kira yang sudah dia amalkan itu diterima sama Allah atau ditolak. Di surat Al-Kahf, surat Kahfi, yang kita dianjurkan membacanya setiap Jumat, di ayat 103, 104 Allah mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, apakah kalian mau kami kasih tahu orang-orang yang merugi, yang paling rugi dengan amalannya? Dia beramal, bukan dia nggak beramal, dia beribadah tapi merugi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam usaha mereka dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi mereka menduga bahwa mereka telah berbuat kebaikan. Itu kayaknya kita banget ya. Kita merasa sudah baik. Apalagi yang sudah ngaji. Masya Allah. Kenapa pegang HP? Ustaz, untuk mengabadikan. Masya Allah. Jamaah, kita itu banyak merasa sudah berbuat baik. Merasa. Tapi Allah katakan, tuh orang yang paling merugi tatkala merasa baik, tapi dia salah jalan. Allah menceritakan tentang orang-orang soleh, hamba-hamba pilihan Allah. Bagaimana sikap mereka dengan sholat mereka, dengan puasa mereka. Kita puasa sebulan penuh. Mungkin tiap malam kita baca Al-Quranul Karim. Tiap ba'da asar kita kirimkan takjil. Sebagian orang sudah mengirim takjil setiap hari 1.000 orang dia kasih makan. Ada yang 2.000 orang. Subhanallah. Ada orang yang kirim zakat ke tempat kita. Anda nggak kebayang. Dia bagi zakatnya. Dia kirim zakat ke tempat kita itu 750 juta. Anda ngomong subhanallah, berapa duitnya orang itu? Allah mengatakan tentang hamba-hambanya yang beriman ini di surat Al-Mu'minun ayat 60-61. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka memberi apa yang seharusnya mereka beri. Dalam kondisi hati mereka khawatir. Hati mereka ketakutan. Bergetar hati mereka. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Kita ini semua bakal balik sama Allah. Semuanya. Antum mau ke ujung dunia paling jauh, antum akan balik. Supaya kita sadar. Karena ada sebagian orang yang sibuk ngurusin dunianya, lupa pulang kampung. Tahu-tahu dia mati, di kampungnya belum ada apa-apa. Banyak perantau yang sudah menetap di tempat perantauannya. Menetap sudah, dia merasa aduh anak enak di sini. Kenapa antum nggak pulang kampung? Alhamdulillah Ustaz, sudah zen di sini, semua pindah ke sini. Tapi antum harus tahu, antum nih merantau dan akan pulang. Tempat kita sebenarnya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Awal Allah menciptakan bapak kita itu ditaruh di surga. Kemudian Allah turunkan. Kita ini berada di pengasingan. Kita berada di perantauan terpaksa karena dosa. Tapi Allah buka pintu kembali. Antum bisa balik. Asalkan antum siap-siap bawa bekal. Jalan menuju tempat kembali itu butuh bekal yang banyak sekali jemaah. Makanya anak tadi masuk ke perumahan apa? Permata Jingga. Anak-anak ngomong, Allah bah, rumahnya gede-gede banget di sini Pak. Nah, mudah-mudahan yang rumahnya gede di dunia juga gede di surga Allah saja. Jangan sampai rumahnya gede di dunia. Ana lihat sebagian rumah itu lebih gede dari masjid ini, jemaah. Betul jemaah.
Ada kira-kira rumah yang lebih gede dari masjid ini? Iya, betul jemaah. Kenapa rumahnya gede, masjidnya cilik? Nih rumah kita di surga. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Makanya buat rumahnya yang gede, tolong masjidnya dipergede. Berapa meter lah dia tambah masjidnya. Benar jamaah, kita lihat ini jamaah sholat di jalan-jalan sana. Masya Allah. Berapa kakak di sini? 850. 850 kalau setiap orang punya anak 2. Berapa jadinya? Berapa? 2000. Lebih jemaah. 3.200. Masjidnya cukup nggak nampung mereka? Nggak cukup jemaah. Tapi kadang-kala orang lupa kalau kembali kepada Allah SWT. Nih, orang-orang itu berbuat dan dia takut karena dia mau balik sama Allah Azza wa Jalla. Ketika ayat ini turun, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah." Dia mengatakan, "Ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Apa yang dimaksud mereka yang takut itu adalah orang-orang yang minum khamr dan mencuri, pelaku kemaksiatan. Apa kata Nabi SAW? La yabnatas siddiq. Bukan mereka yang takut. Walakinnahum humul ladzina yasumun. Yang takut itu adalah orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang sedekah. Yakhafuna an la tuqbala minhum. Mereka takut nggak diterima amalannya. Kalau orang yang berzina, kalau orang yang mencuri, yang minum khamr, kok mikir sholat dia jemaah? Bagaimana dia akan takut amalan yang tidak diterima? Dia dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Bahkan sebagian tidak takut dalam kondisi berbuat kemaksiatan. Karena memang iman itu sedang diangkat. Lalu Allah mengatakan, ulaika yusari'una fil khairat. Makhluk seperti itu yang bersungguh-sungguh beramal, mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya tadi banyak yang ingin ke soft pertama, tapi nggak bisa Ustaz. Karena apa coba? Ada aturan. Kita ikut aturan yang ada lah coba. Tapi ana melihat di beberapa masjid ketika ana khutbah Jumat, banyak orang itu yang duduk di belakang. Ini yang muda-muda duduk di tembok, kenapa? Maju ke depan biar Allahu Akbar. Nggak usah, punggungnya harus ditahan Ustaz memang. Itu tembok buat yang tua-tua. Kadangkala orang apa pertanyaan sudah, Masya Allah, baru mulai sudah pertanyaan. Dan masih banyak manusia-manusia yang tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba bersaing untuk cari dunia. Selalu soft pertama itu kadangkala kosong. Sudah ada orang yang masuk, tapi dia di pojok sana. Dia di soft kedua, dia di soft ketiga. Kenapa nggak di soft pertama? Di tempat malaikat beristighfar buat orang-orang yang berada di sana. Di mana Nabi SAW mengatakan, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya soft lelaki itu yang pertama. Wa syarruha akhiruha. Yang paling buruk ada yang paling terakhir. Tapi kita sudah melakukan itu, tapi antum perlu takut. Kira-kira diterima nggak antum di soft pertama? Ya itu Zat. Di soft pertama belum tentu diterima, ahsan soft kedua. Subhanallah. Jemaah, berapa banyak amal soleh kita yang kita sembunyikan? Antum perlu bikin list amal soleh yang antum kerjakan yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Istri antum nggak tahu, anak antum nggak tahu, sahib antum nggak tahu. Coba antum catat.
Kenapa? Karena kebanyakan orang sekarang kalau beramal soleh itu, Masya Allah, langsung handphonenya, kayak kita kajian sekarang, apa yang dilakukan? Langsung ganti status. Untuk dakwah Ustaz, anak ingin mengajak orang-orang. Masya Allah, dia ganti status, dia ini itu jamaah. Maka anak ingin tanya sama antum, coba antum melakukan sesuatu yang tidak ada orang yang tahu, dan antum hitung, insya Allah yang tersembunyi itu terhitung, karena hanya beberapa. Kalau yang terang-terangan banyak. Gimana Ustaz amalan yang tersembunyi? Di antara amalan yang tersembunyi itu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sendirian. Karena ada orang-orang yang takut ketika banyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ala la ya'tiyanna aqwamun yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal tuhama bidan." Kelak nanti pada hari kiamat akan ada orang yang membawa pahala jamaah kebaikan seperti gunung Tihama yang ada di Jazirah Arab itu. Putih. Itu jajaran gunung jamaah. Gunung barisan seperti itu. Seperti itu putih. Kemudian Allah jadikan debu yang berterbangan. Nggak ada yang diterima jamaah. Debu yang berterbangan. Kenapa seperti itu? Itu para sahabat takut ketika mendengarkan itu. Mereka bilang, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla la nakuna minhum. Ya Rasulullah, tolong kau jelaskan kepada kami. Terangkan kepada kami tentang mereka supaya kami nggak jadi orang mereka, nggak jadi seperti mereka. Kalian ingin tahu tentang mereka? Mereka dari kalian. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Mereka beribadah. Cuma masalahnya, kanu idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka kalau sedang sendirian, nggak ada orang yang tahu, di situ ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia langgar di situ. Jadi banyak di antara kita itu yang hanya pura-pura baik. Kita perlu takut jamaah. Makanya tatkala Habil dan Qabil diperintahkan untuk berkorban. Baik, Anda mau tanya, apa yang dikorbankan oleh Habil dan apa yang dikorbankan oleh Qabil? Dan siapa yang membunuh siapa? Tolong kasih hadiah aja. Nah, yang dikorbankan nyawa. Enggak, mereka disuruh berkorban. Habil berkorban, Qabil berkorban. Kemudian salah satu korbannya diterima, yang satu ditolak. Apa yang dikorbankan oleh Habil? Yang bunuh siapa? Qabil bunuh siapa? Bukan Habil bunuh Qabil. Betul. Masya Allah. Kasih hadiah ini. Tapi apa yang dikorbankan jamaah? Antum udah jawab tadi. Kambing dan burung. Ana baru pertama dengar kambing dan burung ini. Nggak tahu, nggak apa-apa. Mungkin ana salah jemaah. Nggak semua kitab yang ana. Nggak apa-apa, kasih hadiah. Tapi yang ana tahu kambing dan hasil pertanian. Tapi kalau burung ana baru tahu. Nah, kambing dan hasil pertanian, domba. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Pada waktu itu enak jemaah. Orang itu bisa tahu korbannya diterima atau tidak.
Kalau korbannya diterima, akan ada api dari langit yang menyambar korbannya dan terbakar, hilang dia tiba-tiba. Itu diterima korban. Pada masa Nabi Musa alaihissalam juga sama seperti itu. Ketika mereka berjihad, untuk tahu jihad mereka diterima atau tidak, itu harta rampasan perang nggak boleh diambil, ditaruh di satu tempat, ditunggu sama mereka. Kalau ada api datang menyambar, jihad mereka diterima dan selesai urusan. Tapi sekarang kita nggak tahu diterima apa tidak amalan kita. Itu Qabil ketika korbannya tidak diterima, dia melihat bagaimana api menyambar korbannya Habil. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Biasa orang itu kalau emosi akan melakukan tindakan yang membuat dia menyesal selama-lamanya. Dia tidak menerima takdir ilahi, lalu dia ingin membunuh saudaranya. Apa kata Habil? Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah tuh hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bukan asal beramal kita jemaah. Yang penting saya puasa Ustaz. Alhamdulillah tahun ini full saya puasa. Alhamdulillah saya hatam 3 kali tahun ini. Alhamdulillah saya sedekah sekian. Saya umroh tahun ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Cuma antum harus bertanya, kira-kira diterima enggak umroh antum? Haji. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya haji sudah 7 kali Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang haji 27 kali, alhamdulillah. Karena memang bawa jemaah haji. Betul. Jadi kalau antum lihat anak ini sering umroh. Bukan karena kepingin umroh. Karena tugas bawa jemaah umroh jemaah. Jadi Ustaz tuh tidak bayar. Anak kadang-kadang mikir, ya Allah, anak kapan dapat pahala umroh? Karena selalu dibayarin umrohnya. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Baik, Allah mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau membangun Ka'bah Baitullah bersama Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka mengatakan, ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Nabi Ibrahim mengatakan itu. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini Khalilur Rahman. Dia berkata itu bersama putranya Ismail. Ya Allah, terima dari kami. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Apa yang dibangun? Baitullah yang dia bangun. Di mana? Di Mekah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka pun takut tidak diterima. Jadi kita yang bangun masjid di Indonesia lebih pantas lagi takut nggak diterima. Kalau itu Nabi Ibrahim. Makanya sebagian salafus saleh ketika membaca cerita ini jadi nangis, ya Allah, Khalilur Rahman. Dia mengangkat meninggikan rumah Allah, takut tidak diterima. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, memohon kepada Allah di surat Ibrahim. Baca tuh surat Ibrahim supaya tahu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Baca surat Al-Anbiya supaya tahu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka lah yang perlu kita contoh. Nabi Ibrahim berdoa mengatakan, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kata beliau, ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Wahai Rabb kami, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Itu Nabi takut gak diterima. Istrinya Imran, ini ada hadiah khusus buat akhwat. Tapi gimana dia jawabnya? Ada mic di sana. Tapi ada mic. Tapi istrinya Imran, siapa namanya dan apa doanya? Sebutkan doa istrinya Imran dan namanya Imran. Namanya istrinya Imran. Masya Allah. Buat ibu-ibu ini ceritanya.
Ada mic enggak di sana? Ada. Baik, silahkan. Bukan buat yang laki, buat yang perempuan. Apa nazarnya istrinya Imran? Ibu-ibu. Supaya kadang-kala ibu-ibu kalau nggak ditegur ngobrol. Ada Ustaz lagi diantar mic-nya. Oh, lagi diantar mic-nya, Masya Allah. Naam. Silahkan. Naam. Masya Allah. Azan Isya jam 39. Baik, silahkan. Nama istrinya Imran Hana. Naam. Terus nazarnya jika mempunyai anak nanti akan dijadikan apa? Dijadikan apa? Itu berkhidmat di masjid. Masjid apa? Masjidil Aqsa. Masya Allah. Kirim hadiahnya. Masya Allah. Kirim ke belakang. Oper sudah, kirim ke belakang. Masya Allah. Baik jamaah, istrinya Imran ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi hamil. Maka dia berdoa mengatakan, Allah menceritakan hal ini di surat Ali Imran ayat 35. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Bayangkan. Dia mau, ya Allah, aku bernazar nih, kalau anakku lahir nanti, aku akan jadikan dia pelayan di Masjidil Aqsa. Jadi bukan anaknya lagi, sudah jadi budak di sana yang melayani Masjidil Aqsa. Apa kata Hana? Fataqabbal minni, ya Allah terima dari aku, ya Allah terima. Takut gak diterima? Kita habis Idul Fitri, taqabbalallah minna wa minkum. Ya, kita saling mendoakan. Tapi apa perlu antum mendoakan terang-terangan? Antum doa buat diri antum sendiri juga. Minta, ya Allah, aku Ramadanku terimalah salatku, ya Allah, terimalah puasaku, terimalah sedekahku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkorban, beliau mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhaha. Beliau ketika berkorban mengatakan, ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkorban. Ahibati fillah, kita tuh nggak boleh menghukumi orang lain kalau dia itu diterima amalan. Orang lain nggak boleh, apalagi diri kita sendiri. Kayaknya Ustaz, anak dapat Lailatul Qadar. Iya kayaknya, anak dapat Lailatul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan dapat jamaah. Artinya berharap oke. Berharap boleh kita, ya Allah mudah-mudahan aku dapat Lailatul Qadar, ya Allah. Mudah-mudahan puasa Syawalku diterima, Allah. Ketika saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Mad'un, meninggal dunia, ibunya itu berkata, syahadati laka Aba Sa'ib, laqad akramakallah. Kata ibunya, aku memberikan kesaksian atasmu wahai Aba Sa'ib, bahwasanya Allah telah memuliakan engkau. Di sini Nabi berkata kepada ibunya, wa ma yudriki annallah akramahu. Gimana engkau bisa tahu Allah memuliakan dia? Gimana engkau bisa tahu?
Gimana engkau memberikan vonis itu bahwasanya dia dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla? Makanya kita itu nggak boleh mengatakan almarhum, fulan almarhum kalau sebagai berita. Tapi kalau sebagai doa boleh. Tapi mengatakan fulan almarhum, oh fulan sudah dirahmati Allah. Kamu tahu nggak dia dirahmati apa tidak? Bisa diazab dia di kuburnya. Siapa yang tahu? Tapi kalau doa boleh. Almarhum fulan, ya Allah mudah-mudahan dirahmatin. Karena sekarang almarhum ini jamaah sudah jadi bahasa Indonesia. Fulan ditanya, kucingmu mana? Aduh, sudah almarhum. Sejak kapan kucing jadi almarhum? Almarhum itu artinya yang dirahmati. Makanya kita nggak boleh, para ulama menjelaskan, kalau kita mengatakan almarhum dengan niatan memberikan informasi kepada orang, kalau fulan itu dirahmati Allah, itu nggak boleh. Tapi kalau doa, semoga. Makanya lebih baik kita mengatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Jelas-jelas doa kalau itu. Jelas-jelas doa. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, wa ma yudriki annallaha akramahu. Fawallahi wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adri ma yuf'alu bi. Demi Allah, kata Nabi SAW, aku ini utusan Allah dan aku tidak tahu apa yang Allah lakukan dengan aku. Itu Nabi mengatakan itu. Thumma qala wa inni la arju lahul khair. Di sini Nabi mengatakan, dan sesungguhnya aku berharap kebaikan buat dia. Berharap kebaikan buat dia. Tapi kalau menghukumi, nggak tahu kita jemaah. Kecuali yang Nabi dapat informasi dari Allah Azza wa Jalla, dapat wahyu. Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Umar fil jannah. Umar di surga. Itu wahyu. Tapi yang beliau nggak tahu, beliau mengatakan nggak tahu. Pernah suatu hari dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang bayi yang meninggal dunia. Lalu Aisyah mengatakan, tuba lahu ya'subun min ya'asibil jannah. Oh, Masya Allah, kebaikan buat dia nih, buat bayi yang kecil nih, yang mati nih. Dia akan menjadi ya seperti ada binatang air jamaah yang nggak pernah lepas dari air, yang biasanya ada di atasnya. Pernah ngeliat antum? Kayak serangga itu, dia akan menjadi seperti itu di surga, yang tidak akan pernah lepas dari surga. Lalu Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dzalika ya Aisyah. Apa mungkin selain itu, kata dia. Artinya kita nggak boleh menvonis. Oke, berharap jamaah. Ada orang anaknya meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan anakmu menantimu di pintu surga. Kita berharap itu. Pada suatu peperangan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya ini dikatakan perang Hunain atau perang Khaybar atau perang yang lain. Ketika dua pasukan ini bertempur, ada salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang perang mati-matian. Dia mengejar musuh, tidak ada satupun yang dihadapi kecuali dia tebas. Kemudian para sahabat mengatakan, ma ajza'a minnal yaum. Kata mereka, nggak ada yang hari ini berbuat kama ajza'a fulan, seperti yang dilakukan fulan dalam peperangan. Kayaknya hari ini harinya dia paling top hari ini. Itu pandangan mata para sahabat. Apa kata Rasul SAW? Ama innahu min ahlin nar. Oh itu fulan, dia termasuk penghuni neraka. Bayangkan, paling semangat perang, paling semangat berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, penghuni neraka, kata Nabi SAW. Itu sahabat jadi bingung. Kalau yang kayak gini penghuni neraka, gimana yang biasa-biasa jihadnya? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Akhirnya salah satu sahabat ini diikutin sama sahabat, kepingin tahu kenapa sih kok dikatakan dia itu penghuni neraka. Ternyata di akhir peperangan dia terluka dan dia tidak tahan dengan sakit jemaah. Dia ambil itu pedang, dia taruh di dadanya, kemudian dia robohkan tubuhnya jemaah, bunuh diri.
Wallahi jemaah, kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Sehingga kita perlu takut, jangan-jangan amalan kita yang banyak tahu-tahu gugur semuanya. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau meletakkan sebuah bab dengan nama Babun Khauful Mu'min ay yahbita 'amalu wa huwa la yash'ur. Bab takutnya seorang mukmin amalnya itu terhapuskan, gugur amalannya dan dia tidak sadar. Tidak sadar, kita terus sholat, kita terus ibadah, tahu-tahu amalan kita nggak diterima sama Allah. Baik, kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Baik, tadi kita sebutkan tentang bab yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Bismillah. Masya Allah. Bab bagaimana ketakutan seorang mukmin amalnya itu terhapuskan tapi dia nggak sadar. Seperti orang yang nyimpen duit di dalam berangkas besi atau dalam lemari dia. Dia terus taruh duit 100.000 terus dia tumpukan. Dia berharap nanti dia beli rumah atau dia beli mobil atau apalah yang dia lakukan dengan duit itu. Setelah dia akad sama orang, ya insya Allah pembayaran kapan? Besok pembayaran. Siap, saya cash bayarnya, siap. Dia buka lemarinya untuk ngambil duit itu, ternyata duit itu dimakan rayap. Selesai jemaah. Antum akan nyalahkan siapa? Rayapnya. Antum. Rayap nggak punya salah apa-apa. Apa yang ada di depan dia makan. Di sini ada orang-orang yang beramal, amalannya gugur, nggak sadar dia. Tahu-tahu dia sudah mati dengan harapan amalnya banyak, ternyata nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan ucapan seorang tabi'in, Ibrahim At-Taimi mengatakan, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziban. Kalau aku perbandingkan antara ucapan dan perbuatanku, aku takut aku ini pendusta. Cuma pintar ngomong. Banyak di antara kita yang pintar ngomong. Khususnya yang suka ceramah. Ya Allah, semoga Allah ngampuni anak. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan ucapan seorang tabi'in, Ibn Abi Mulaika. Ibn Abi Mulaika ini mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tuh pernah berjumpa, belajar, ngaji sama 30 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dirinya itu tertimpa penyakit kemunafikan. Takut dia itu munafik. Ma minhum ahad yaqul, enggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan innahu ala imani Jibril wa Mikail. Mereka mengatakan imanku seperti imannya Jibril dan Mikail. Enggak ada jemaah. Mereka semua takut. Jadi ketika seorang beribadah, beramal, apa saja amal soleh yang dia lakukan, dia perlu berada di antara al-khauf war raja. Rasa takut dan rasa harap. Kita nggak boleh putus asa. Wallahi kemarin ada seorang wanita yang telepon ana. Dia nangis-nangis. Dia mengatakan, ana baru tahu Ustaz, kalau kerjaan bapak ana itu haram Ustaz. Tapi bapak ana meninggal dunia 10 tahun yang lalu Ustaz. Ana cinta sama bapak ana. Bapak itu ngajarkan kita deposit, kita itu hidup dari deposit Ustaz. Dari sukuk, dari macam-macam Ustaz, semuanya kita nggak tahu Ustaz. Tapi bapak udah meninggal dunia Ustaz. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Kesian dia melihat bapaknya ninggalkan harta banyak buat anaknya, tapi dia sendiri. Bagaimana dengan kehidupan di sana? Kita berharap, tapi kita juga perlu takut sama Allah Azza wa Jalla. Di surah Al-Ahqaf, nanti antum baca tuh surat Al-Ahqaf, ayat 15-16. Di ayat 15 Allah menceritakan tentang sebuah doa, tentang seorang anak yang sampai puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, kemudian dia berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni. Kita lihat nih.
Siapa sih yang amalannya diterima? Supaya antum tahu. Orang ini berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Dia tidak merasa baik. Bahkan dia minta tolong sama Allah supaya dibantu untuk jadi hamba yang pandai bersyukur. Wa ala walidayya, dan nikmat yang Kau berikan kepada orang tuaku ya Allah. Dia selalu ingat sama orang tuanya. Dia bisa besar seperti ini, dia bisa sukses seperti ini. Dia punya orang tua, dia punya bapak dan ibu. Maka dia ingat dengan kebaikan kedua orang tuanya. Maka dia minta juga sama Allah supaya dibantu untuk mensyukuri nikmat yang diberikan kepada dirinya dan kepada kedua orang tuanya. Lalu dia mengatakan, wa an a'mala salihan tardah, dan bantulah hamba untuk bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Bukan sembarang amal soleh. Tidak. Dia minta amal soleh yang diridhoin. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, aku nggak tahu dengan masa depan anak-anakku ya Allah. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Maka aku minta kepadamu, tolong perbaiki di anak keturunanku. Jadikan mereka juga orang-orang soleh. Inni tubtu ilaik. Bayangkan dia mengatakan, aku bertobat ya Allah. Aku mohon ampun sama Engkau ya Allah. Kita lihat dari awal sampai akhir, tidak ada isyarat dia merasa orang baik. Semuanya minta tolong sama Allah. Bahkan ditutup doanya, inni tubtu ilaik, aku bertobat ya Allah. Banyak ibadah-ibadahku yang tidak sempurna. Banyak amalan-amalanku yang mungkin bercampur dengan riya atau apa. Dia mengatakan, inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Artinya apa yang kau akan perbuat kepadaku, terserah engkau ya Allah. Tapi aku minta rahmatmu. Apa kata Allah setelah menyebutkan tentang orang ini? Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma'amil. Tuh manusia-manusia yang kami menerima perbuatan terbaik mereka. Wa natajawaz an sayyi'atihim. Dan kami memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Makanya kita tuh masuk surga karena Allah nerima amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita dibungkus dengan rahmatnya. Baru fi ashabil jannah, mereka adalah penghuni-penghuni surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, itu janji Allah yang Allah janjikan kepada mereka, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Maka ahibati fillah, apa sekarang kalau bicara tanda-tanda amal itu diterima? Kalau kita bicara syarat, jelas. Syarat diterimanya amalan adalah ikhlas. Dan sesuai dengan syariat. Kalau antum sholat isya 6 rakaat, ikhlas. Ustaz, setelah dengar kajian Ustaz, kok ana semangat untuk ibadah Ustaz. Ana benar-benar takut sama Allah. Ana mau sholat isya Ustaz 6 rakaat, dan ana sudah umumkan kepada jamaah masjid. Semuanya setuju Ustaz. Alhamdulillah. Imamnya sholat 6 rakaat. Diterima jamaah. Ikhlas jamaah. Nggak diterima. Amalan kita juga harus sesuai dengan aturan. Aturannya udah dibikin. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Nggak paham dengan Quran, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang isi Al-Quranul Karim. Tapi memang kita nih orang Indonesia nggak paham bahasa Arab. Hatam Quran 7 kali, tapi nggak pernah paham dengan artinya. Tapi kan tetap dapat pahala, Orang yang baca Al-Quran nggak tahu artinya, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah dapat hadiah dari Allah Azza wa Jalla. 1 huruf 10 kebaikan. Kalau antum membaca berapa huruf jamaah, Allahu Akbar, antum akan dapat hadiah banyak dari Allah. Tapi antum susah dapat hidayah, karena hidayah itu didapat dari isi Al-Quranul Karim.
Gimana Anda nggak paham dengan arti Al-Quran Al-Karim? Ya baca artinya, baca tafsirnya. Sebagian orang itu profesor, sudah menyelesaikan, mungkin dia profesor hukum. Sudah ada ratusan jilid buku yang dia selesaikan membacanya. Untuk nulis tesis, untuk nulis disertasi, untuk bikin paper, apa aja dia bikin, dia baca itu semuanya. Tapi Al-Quranul Karim nggak dia baca sama artinya, nggak dibaca sama tafsirnya. Gimana kita akan tahu? Nggak paham kita jemaah. Maka bacalah Al-Quranul Karim supaya amalan kita sesuai dengan aturan, ndak sakar PDW, tapi sesuai dengan aturan. Kalau namanya ikhlas lillahi ta'ala, kata Ibnul Qayyim ketika menceritakan tentang hakikat ikhlas itu apa, beliau mengatakan tauhidul murad fala yuzahimuhu muradun thani. Menyatukan target dan tujuan, itu ikhlas. Nggak ada campuran lain-lainnya. Ketika beramal, Anda benar-benar lillahi ta'ala, Anda berharap wajah Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau bicara Ramadan, bicara Lailatul Qadar, apa kata Nabi SAW? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan. Ini tauhid. Karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wahtisaban, dan dia berharap pahala dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah akan diterima. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni semua dosa-dosa dia. Kita kok ngelihat amalan jamaah, banyak amalan yang Masya Allah ringan, pahalanya besar. Contohnya puasa Arafah. Apa pahalanya? Masya Allah, itu angkat tangan duluan dia. Nah, Masya Allah, 2 tahun dihapuskan. Kalau diterima. Nah, fadhil. Kalau nggak diterima, nggak ada cuma. Makanya kalau kita bicara tentang fadilah, itu kalau diterima. Oh, alhamdulillah Ustaz, saya sudah 2 tahun dosanya dihapuskan Ustaz. Alhamdulillah, nah puasa Arafah sudah. Wallahi kalau kita bicara lihat kan memang benar hadisnya. Tapi antum tahu nggak antum diterima atau tidak? Nggak, wallahu a'lam. Wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Dan poros supaya amalan ini terima, yang pertama tadi ikhlas, yang kedua adalah mengikuti aturan Rasul SAW. Tidak dengan hawa nafsu, tidak mengikuti syaitan. Kemudian beliau mengatakan wasalahul qalbi bi salahil amal. Dan hati itu akan jadi baik dengan baiknya amalan yang kita lakukan. Ketika kita beramal ikhlas lillahi ta'ala, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lalu beliau mengatakan wasalahul amal bisalahin niyah, dan amal itu jadi soleh dengan niat yang baik. Kemudian di antara sebab diterimanya amal adalah berkesinambungan mengamalkannya. Jangan berhenti. Karena ada orang yang cuma baca Quran di bulan Ramadan. Ada orang yang hanya sholat malam di bulan Ramadan. Tarawih itu sholat malam jemaah. Hanya bulan Ramadan, nggak pernah dia sholat witir. Walaupun 3 rakaat, kecuali di bulan Ramadan. Maka supaya diterima Ramadan antum, tarawih antum tetap sholat malam. Anak susah Ustaz bangun malam Ustaz. Ya sudah, seperti yang kau lakukan sebelum di bulan Ramadan, sebelum tidur. Boleh nggak sholat malam sebelum tidur? Boleh. Dan kita lakukan itu di bulan Ramadan. Antum Ustaz, berapa rakaat terserah. Antum habis isya, anak mau sholat habis isya di rumah. Anak memang orang yang nggak bisa bangun malam Ustaz. Anak bangun subuh biasanya. Sudah sebelum tidur antum sholat witir. Berapa? Terserah, mau 11 rakaat, mau 9. Mau 7, mau 5, mau 3. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya atau amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Antum tetap punya sholat malam. Berapa semampu antum.
Yang penting istiqomah. Baik, Quran antum bisa baca one day one juz ketika Ramadan. Ustaz, kalau di luar Ramadan susah, jangan tinggalkan. Satu hari satu halaman. Yang penting istiqomah. Pokoknya tidak ada matahari tenggelam kecuali antum sudah satu halaman. Ustaz, ana karena hari ini tidak baca, besok ana 2 halaman Ustaz. Besok nggak baca, ana besok lusa 3 halaman. Akhirnya sepekan terlalu banyak numpuk, lupa. Jangan. Antum harus komitmen dengan diri antum sendiri. Tiap hari 1 halaman. Duha. Ramadan Masya Allah. Duha tidak pernah ditinggalkan. Iya Ustaz, karena kan Ramadan ini pintu surga dibuka Ustaz. Anak kepingin masuk surga Ustaz. Taib. Antum selesai Ramadan, belum mati antum, masih hidup. Artinya beramal itu nggak berhenti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah itu sampai mati. Bukan cuma Ramadan, insya Allah Ustaz, Ramadan tahun depan anak mau ibadah lagi Ustaz. Bukan. Istiqomah, berusaha antum. Sedekah tetap. Antum biasa memberi buka orang yang puasa, selesai Ramadan istiqomah antum beri. Mana Ustaz? Ada Senin Kemis. Masjid Abdullah ada buka bersama Senin Kemis. Ada enggak? Ada insya Allah. Insya Allah itu akan datang. Yang sudah berjalan. Sudah, tidak pakai insya Allah jemaah. Insya Allah itu kalau nanti, insya Allah nanti Ustaz mau buka bersama gitu. Yang sudah berjalan, ya alhamdulillah ada. Baik, antum kasih. Ngomong ana insya Allah Kemis ini ana yang kasih. Rutin antum bagi terus jemaah. Kemudian di antara sebab amalan itu diterima, makan yang halal. Jadi setan itu godain manusia aja, nggak usah repot-repot. Sampai disebutkan beberapa athar dari ucapan para ulama, setan itu mengatakan kepada anak buahnya, kalau untuk engkau mau godain fulan, lihat dulu makannya halal apa haram. Kalau haram sudah, nggak usah repot godain dia. Nggak usah. Doanya dia nggak akan dikabulkan. Ibadahnya dia sulit diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka cerita tentang seorang yang berdoa, yang rambutnya kusut, dia penuh dengan debu, bajunya lusuh, dia dalam perjalanan. Kita tahu doanya musafir dikabulkan sama Allah, doanya orang yang yakin dikabulkan, akan dikabulkan sama Allah Azza wa Jal. Doa orang yang menampakkan kehinaan di hadapan Allah, dia angkat tangannya mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Dia makan haram. Wa mashrabuhu haram. Minum dari yang haram juga. Wa malbasuhu haram. Pakaian juga dari hasil yang haram. Wa ghuzziya bil haram. Dibesarkan dengan yang haram juga. Fa anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan? Dan jemaah, kalau kita lihat di antara dampak riba, itu susah cari yang halal. Nah, gimana antum mau cari yang halal? Kalau kita lihat memang banyak teman-teman yang kerja di pemerintahan, banyak konsultasi sama ana mengatakan, Ustadz gimana Ustadz ana ini Ustadz kerja Ustadz. Ana ini nggak korupsi Ustadz. Tapi ana yang tanda tangan. Bos suruh bikin. Tolong bikin. Ana tanda tangan. Ana sama sekali 1% pun ana nggak makan. Itu loh, antum sudah nggak makan tapi dosanya tetap dapat. Berat tentu. Antum gimana? Ya pindah. Bilang sama atasannya, taruh di tempat yang saya tidak makan haram. Dan memang banyak kebocoran buat yang kerja di pemerintahan. Beberapa teman ya, dia mengatakan, Ustaz anak kerja di Singapura, swasta. Terus anak pulang diminta sama SDM, sama kementerian. Dia ketemu anak di London waktu itu, dia cerita. Anak bingung Ustaz, bocor sana, bocor sini, sampai anak ngomong sama abah, anak mau keluar bah. Kata dia, nak jangan dulu, kata dia. Gimana bah, semuanya bocor. Wallahi jamaah, itu sudah
rahasia umum. Maka hati-hati. Yang daftar jadi PNS nyogok, jadi polisi nyogok, jadi tentara nyogok, jadi apa lagi? Jadi presiden nyogok. Jadi semuanya kita lihat cuma. Kita banyak pekerjaan-pekerjaan yang semuanya dengan nyogok. Gimana antum sekarang mau diterima ibadahnya, mau dikabulkan doanya? Makanya makan yang halal. Antum lihat, antum naik motor itu halal apa haram? Kalau antum tiap bulan harus bayar riba, maka antum kemana-mana ke masjid, alhamdulillah Ustaz, saya ke masjid. Tapi motornya ini Ustaz, riba Ustaz. Kif jamaah. Ustaz, kalau nggak kredit nggak bisa punya motor. Kata siapa? Bapak kita dulu Masya Allah. Orang-orang dahulu Masya Allah punya rumah, nggak kredit. Masya Allah jemaah. Sekarang sudah rumahnya kecil, minimalis, kredit lagi jemaah. Dulu besar-besar warisan anaknya Masya Allah, semua dapat ratusan meter. Gara-gara kita nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengatakan dengan jelas, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Lalu di mana-mana kita pakai riba. Ustaz, zamannya Ustaz, ya sudah. Kalau kita bicara zaman, kata Imam Syafi'i, na'ibu zamanana wal aibu fina. Fama li zamanina aibun siwana wa nahju dhaz zaman bi ghairi dhanbin walau nataqa zamanu lana hajana. Kita itu selalu menyalahkan zaman, kondisinya Ustaz. Itu nggak punya salah apa-apa zaman ini jamaah. Yang salah karena kita berada di zaman itu. Yang salah itu kita. Andai kata zaman bisa bicara, dia akan mencela kita. Kalian yang merusak zaman. Kalian sebenarnya. Yang haram dibungkus supaya jadi halal. Padahal tetap dia itu haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang sodako. Sebagai orang Masya Allah, Ustaz, anak kerjanya haram tapi anak banyak sodako Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan pahala sodakohnya ini menghapuskan yang haram. Antum gak dapat pahala, Ustaz tahu dari mana gak dapat pahala? Allah sudah sebutkan jamaah. Ini haram. Gimana antum sodakoh dari hasil yang haram? Gimana mau dapat pahala? Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk memakan yang baik dan beramal soleh. Makan yang baik, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu sholihan. Makan yang halal yang baik dan beramal soleh. Kalau makan haram beramal soleh, bahaya. Takut sia-sia amalan antum. Maka kita perlu melihat. Haibati fillah, para sahabat Nabi pada takut amalannya nggak diterima. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, wail li Umar, celaka Umar, kata dia. Wailun li ummi in lam yarhamni rabbi, celaka buat ibuku, kata Umar, kalau Allah tidak merahmati aku. Sekelas Umar takut nggak dirahmatin Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kunu liqabulil amal asyad ihtimaman minkum bil amal. Kalian hendaklah lebih perhatian dengan diterimanya amal atau tidak daripada memperbanyak amal itu sendiri. Antum banyak zikir, banyak, antum harus perhatian, diterima enggak kira-kira amalan anak. Makanya di akhir malam, orang yang tahajud bangun malam itu apa yang dia lakukan? Istighfar. Setelah ibadah sholat malam, Allah mengatakan wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka astagfirullah, astagfirullah. Mereka bukan habis berbuat dosa.
Mereka habis sholat malam, mereka istighfar. Karena mereka takut nggak diterima amalnya. Selesai sholat fardu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa yang kita lakukan? Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Karena kita takut amalan kita diterima. Makanya Abu Dzar pernah mengatakan, andai kata aku yakin Allah menerima satu sholatku, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Kembali, ana ingatkan tadi, ada orang-orang yang daftar kerja, dia ikut tes, dia penuhi semua persyaratan, tapi apakah dengan seperti itu langsung diterima jamaah? Belum tentu. Makanya biasanya orang ini akan, ya dia barengin dengan sodako, puasa sunnah. Ya Allah, mudah-mudahan diterima. Bahkan sebagian bernazar untuk urusan dunia. Kenapa untuk urusan akhirat kita tidak memikirkan amalan kita? Aku qouli hadza, ana rasa itu cukup yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya marbot di salah satu masjid di daerah Malang. Umur saya 22 tahun. Mohon doanya Ustaz agar saya istiqamah jalan Allah Ustaz. Selama saya menjadi marbot, saya memiliki berbagai persoalan. Menurut saya, contoh ketika saya ngepel membersihkan lantai masjid, lalu ada jamaah yang melewatin lantai yang basah tadi. Jamaah itu tahu kalau lantainya masih basah. Dan saya selalu berkata dalam hati, kok enggak menghargai marbot? Mentang-mentang marbot dianggap remeh. Dengan kejadian tersebut, apa yang harus saya lakukan? Karena dengan itu saya takut kalau amalan saya membersihkan masjid gugur jika saya seperti itu. Lalu apa keutamaan menjadi seorang muadzin? Apa saja yang bisa didapat? Syukran. Masya Allah jamaah. Iya, kita perlu takut jamaah. Sebagian marbot itu hanya karena pekerjaan. Dia sholat 5 waktu karena dia marbot. Ketika dia pindah pekerjaan nggak lagi sholat 5 waktu di masjid. Yang pertama, niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, husnudzon sama orang lain. Husnudzon sama orang lain. Kalau itu kita milikin jamaah, kita itu tidak akan pernah meremehkan orang lain. Jadi antum pun ketika melihat ada jamaah yang melewatin lantai yang basah, antum husnudzon sama orang ini. Mungkin orang ini terburu-buru. Bukan orang itu meremehkan antum. Antum sudah suudzon sama orang itu. Akhirnya bisa jadi amalan kita nanti nggak diterima. Ketika kita berharap dihormatin dan dihargain oleh orang. Kita tuh kalau beramal mengharapkan budi baik orang lain yang ada sakit hati. Antum akan terus sakit hati. Tapi ketika antum beramal lillahi ta'ala, mau ada orang yang mengatakan terima kasih, nggak ada urusan. Maka penghuni surga itu apa kata Allah? Ketika menyebutkan tentang mereka, wa jazahum bima sabaru jannata wa harir. Allah kasih mereka itu surga atas kesabaran mereka. Sabar. Ketika mereka beramal, mereka mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami nggak berharap balasan dari kalian atau ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih nggak? Karena sebagian kita mengatakan ya mbok dihargai lah, paling nggak ngomong terima kasih. Secara aturan agama kita, orang itu tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik. Itu urusan dia sama Allah. Tapi antum nggak boleh berharap dia berterima kasih kepada antum. Sudah. Ketika antum bersih, kemudian ketika dia lewat, bersih-bersih dia lewat,
mau nggak mau antum harus pel lagi itu, antum dapat double pahalanya. Antum ketika ya Allah alhamdulillah mudah-mudahan diterima yang ini ya Allah. Sambil hati Allah sopo itu ya. Ya. Antum harus jaga hati dan itu berat, menjaga hati itu berat. Makanya jangan sampai antum capek beramal nggak diterima. Kalau fadilah muadzin masya Allah. Muadzin itu semua yang mendengarkan suara dia akan kelak menjadi saksi, sampai batu-batu pun akan menjadi saksi. Dan orang-orang yang datang ke masjid dengan panggilan antum, insya Allah antum dapat pahalanya. Makanya kalau ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau karena gaji, tahu-tahu gajinya kok telat gajinya. Ana mungkin hari ini nggak adzan lah supaya gajinya turun. Antum akhirnya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita saat kita ingin melakukan amalan secara sembunyi? Contoh puasa sunnah. Namun ada yang bertanya, apakah antum puasa hari ini? Apakah kita boleh berbohong mengalihkan pembicaraan? Jazakumullah khairan. Enggak perlu antum. Enggak perlu berbohong. Antum kalau bohong puasanya enggak dapat pahala. Udah puasa dan dapat pahala. Antum enggak usah. Kalau memang dia tanya antum puasa, ya antum iya anak puasa hari ini. Yang penting antum tidak niat menunjukkan amalan antum. Dan pertanyaan itu memang diperlukan. Umpamanya dia sedang ingin menyuguhkan teh. Ya. Kemudian antum enggak anak enggak minum teh. Anak malas lah minum teh hari ini. Antum puasa ya. Iyalah puasa. Jadi berusahalah untuk tawaduk gitu loh. Ya mudah-mudahan anak-anak kepingin puasa, anak masih punya utang ini, anak masih belum selesai Syawalnya. Antum tawaduk menunjukkan bahwasanya antum memang sedang berusaha untuk menutup diri. Dan ada sebagian salafus saleh yang selama bertahun-tahun puasa sunnah, istrinya nggak tahu, temennya nggak tahu. Gimana coba? Dia pagi hari berangkat kerja nggak sarapan. Kan banyaklah orang yang nggak sarapan memang ya. Dikasih bekal untuk makan siang. Masya Allah. Dia berangkat ke tempat kerjanya, dia bawa bekal. Di tengah jalan dia sodakohkan. Teman-temannya di tempat kerja nyangka dia sudah makan di rumahnya. Ketika pulang dia udah sore. Dia makan malam itu menjadi berbukanya dia. Nggak tahu sama. Ketika meninggal dunia baru itulah Allah ingin menunjukkan. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengatakan waj'alli lisana dzikrin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur kata yang baik di orang-orang yang selanjutnya. Jadi ketika mati orang membicarakan kebaikannya sehingga selalu orang itu didoakan jemaah. Rahimallahu fulan. Tapi ketika hidup tersembunyi amalannya. Masya Allah. Jangan takut antum. Kadang-kala kita itu ingin husnul khatimah, sembunyikan amalan antum. Maka kalau lagi puasa ya berusaha untuk tidak terlalu banyak ngobrol ya. Kadang-kala kan antum puasa, orang-orang lagi ngobrol di kantin, antum datang ke sana, masyaallah. Fadl antum mau minum apa? Enggak, anak lagi puasa. Masyaallah. Udah nggak usah kumpul di sana untuk menjaga amalan itu jemaah. Tapi jangan berbohong. Artinya antum boleh mengatakan anak lagi puasa kalau memang ada pertanyaan yang menuntut antum untuk menjawab. Afwan Ustaz mau tanya. Ana pernah ditanya teman ana. Pilih surga apa sholat? Pilih surga apa sholat? Jika ana pilih surga, maka ana dikira ibadah ana tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena masih mengharap pahala dan harga. Mohon penjelasannya Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan doa sapu jagat. Apa doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Artinya kita memang ketika beribadah harus dengan cinta.
Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan, seorang mukmin itu tadi kita sampaikan ibadahnya itu antara khauf dan roja, antara cemas, harap-harap cemas ya. Seperti sayap burung. Burung itu bisa berada di awang-awang sana jamaah, nggak jatuh karena dua sayapnya stabil. Kalau ada yang sakit satu, jatuh, nggak bisa terbang dia. Dua sayap ini adalah rasa takut dan rasa harap sama Allah. Kepalanya itu cinta yang mengantarkan kemana tujuan antum. Kalau antum beribadah kepada Allah dengan cinta, antum tidak akan merasa lelah. Bahkan ketika imam sholatnya panjang, antum tidak akan lelah. Yang dibaca imam ini, itu kalamullah. Gimana antum mau merasa bosan? Kata Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, suci, kalian tidak akan pernah puas dengan firman Allah Azza wa Jalla. Akan terus ingin membacanya, jamaah. Maka kalau kita bicara ibadah, maka hendaklah dengan cinta. Kenapa kok cinta? Allah tuh yang ngasih semuanya. Yang ngasih surga juga Allah nanti. Gimana tuh nggak cinta sama Allah? Kalau kita berharap sama Allah, Allah nyuruh kita berharap. Allah nyuruh kita berharap kepadanya. Bahkan Allah menyuruh kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah sebutkan tentang surga? Kenapa Allah sebutkan tentang neraka? Karena Allah tahu manusia itu punya rasa takut dan ambisi. Maka Allah kasih surga. Maka boleh jemaah. Artinya kita beribadah memohon surga Allah Azza wa Jalla. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegur satu badui yang lagi sholat isya sama Mu'ad bin Jabal. Kemudian dia mundur karena Mu'ad baca Al-Baqarah. Mu'ad bin Jabal sholat isya baca Al-Baqarah. Ini orang ada urusan, dilihat Al-Baqarah, aduh terpaksa. Tapi kalau di Indonesia kan Alif Lam Mim paling 5 ayat. Al-Baqarah paling 5 ayat kan. Ini Mu'ad baca Al-Baqarah beneran jemaah. Langsung mundur itu orang. Akhirnya ketika ditegur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh nggak tahu apa sih yang kau cari sama Mu'ad cari, aku nggak tahu. Tapi kalau aku sih, yang aku harapkan itu surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Sama kita sama kamu. Sama. Yang kita harapkan juga itu. Namun tidak ada orang yang masuk surga sebagai pengganti amalannya, nggak ada. Yang ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bagaimana kiat kita, terutama yang sudah ngaji, agar tetap menjaga amalannya dan terhindar dari sifat riya dan ujub? Serta apakah jika telah bertobat dari riya, pahala amalan kita akan kembali? Semoga jamaah. Man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Bahkan orang yang punya dosa banyak, dia punya 1000 dosa, ketika dia bertobat, apa kata Allah? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itu dosa yang 1000 bukan 0 jemaah. Dosa 1000 itu langsung dirubah jadi 1000 pahala buat dia. Asalkan ikhlas lillahi ta'ala dan benar. Jadi kalau kiat bagaimana supaya tidak riya, supaya tidak ujub dengan amalannya, yang pertama antum perlu tahu Allah itu tidak menerima kecuali dari orang yang ikhlas. Dan apa gunanya antum beramal kalau ternyata untuk mengharap pujian orang? Dan memang jamaah ini berat kita ya. Kita tuh kalau sholat di masjid, sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Supaya terhindar dari riya. Antum kalau di masjid, masya Allah, Allahu Akbar, salat ba'diyah, baca amma yatasaalun, masya Allah, sampai jamaah sepi, masya Allah. Tapi kalau di rumah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, antum bermasalah. Makanya di sini ikutin aturan, fastaqim kama umirta. Engkau istiqomahlah sesuai dengan perintah, nggak bikin-bikin aturan. Ikut aturan. Salat sunnah boleh di masjid, tapi usahakan di rumah. Nggak ada yang ngelihat. Anak antum tidur, istri antum tidur.
Antum masuk kamar, antum kunci, antum sholat. Gak ada yang ngelihat. Antum mau baca apa, fadhol. Habis sholat antum mau berzikir, mau istighfar 100 kali, 200 kali, 300 kali, gak ada yang ngelihat. Jadi, tapi memang yang tersembunyi ini kita ingin orang lain tahu. Sholat malam, pagi hari Masya Allah matanya merah. Masya Allah. Kenapa antum merah matanya? Sakit mata? Enggak. Ana habis qiyamul lail tadi malam. Berusaha untuk menjaga, artinya tadi menjaga hal itu. Dan tahu bahwa amalan yang ria, yang ujub akan gugur amalan antum jamaah. Apa bedanya ujub sama ria? Kalian kasih hadiah. Nah, kalau ria ingin membanggakan diri. Kalau ria ingin membanggakan dirinya, ingin dipuji orang. Ya, kalau ria itu supaya dilihat. Berarti ada objek yang sedang dia minta supaya memuji dia. Kalau ujub itu di diri sendiri, merasa besar, merasa sudah baik. Masya Allah. Antum kenapa senden ke kaca? Hah? Oh, disuruh ke belakang tadi. Masya Allah jemaah. Memang disuruh ke belakang. Jadi yang tua di depan, yang muda di belakang itu ceritanya. Baik, barakallahu fikum jemaah. Itu perbedaan ujub sama ria. Dan dua-duanya menggugurkan amalan kita. Yang ujub dengan sholatnya akan gugur. Yang lainnya enggak insya Allah. Ujub dengan hajinya. Ada orang Masya Allah, ketika berangkat haji, lagi sholat di Arafah, tolong kamera. Alhamdulillah dia sholat benar. Tapi ada yang bohong-bohongan jemaah. Jadi dia itu difoto bohong-bohongan sholatnya. Ada yang foto ya, pura-pura berdoa. Nggak doa dia. Allahu Akbar. Nggak beramal tapi riak lagi jemaah. Orang kalau riak kan beramal, ini nggak beramal jemaah. Astagfirullah. Udah bohong itu jemaah. Ustadz, saya sedang dalam proses menghafal Quran. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi saya dalam menghafal Quran. Tapi terkadang muncul bisikan was-was di diri saya sendiri yang mengatakan kamu hanya menghafal Quran agar dipuji oleh orang. Terkadang muncul bisikan seperti itu dan hal tersebut membuat saya takut dan ragu. Bagaimana cara mengatasi hal ini Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, kita itu tidak akan pernah berhenti digodain oleh setan. Makanya kenapa dianjurkan baca Qul a'udzu birabbinas setiap selesai sholat. Di situ kita mengatakan Qul a'udzu birabbinnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Maka ini antum ketika baca itu tolong artinya dihayati. Karena doa itu tidak akan diterima dari hati yang lalai. Kadang-kala kan kita cuma yang penting baca An-Nas. Tidak, antum hayati. Min syarril waswasil khannas. Apa kerjaannya khannas itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Kerjanya memang kayak gitu dia. Minal jinnati wan nas. Ada yang manusia, ada yang bangsa jin. Jadi ada manusia mengatakan, udahlah nggak usah ngafal Quran antum daripada riak masuk neraka nanti. Gimana jemaah? Jadi dia ada manusia seperti antum biasa-biasa aja. Islamnya jangan yang terlalu berlebihan lah. Nggak boleh Islam berlebihan. Memang nggak boleh. Islam tuh biasa-biasa. Kayak biasa-biasa seperti apa? Kayak Nabi Muhammad SAW, kayak Umar, kayak Utsman. Jangan neko-neko Islamnya. Maka antum perlu berdoa. Jadi was-was itu jangan didengerin, tapi harus dihilangkan. Kalau dari manusia, kita bisa kasih nasihat. Tapi kalau dia jin, ya mau nggak mau kita bisanya berdoa memohon kepada Allah, hilangkan perasaan itu. Makanya Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati, fa innaha tataqallab alayya. Aku tidak pernah ngopeni itu merawat.
Nah, merawat yang lebih sulit daripada merawat niatku sendiri. Kenapa? Fa innaha tataqallab alaih. Niatku itu bolak-balik. Hari ini mantap ikhlas lillahi ta'ala. Nanti ketika ada orang yang mengatakan, Masya Allah, bacaan antum bikin hati meleleh. Kata, bener, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pada leleh di masjid ini. Itu kadang-kadang merusak niat antum. Yang awalnya ikhlas, tahu-tahu dengan pujian itu. Makanya Rasulullah SAW melarang kita memuji orang lain di hadapannya. Karena takut dia akhirnya jadi nggak ikhlas gitu. Masya Allah. Ini lampu mati berarti selesai kajiannya. Maka doa, minta sama Allah Azza wa Jal supaya hatinya dijaga sama Allah agar ikhlas lillah itu. Baik, pertanyaan terakhir. Ustaz, berdosakah saya karena meminta cerai kepada suami saya yang setelah bertahun-tahun tidak juga mau sholat, dan setelah 2 tahun saya meninggalkan beliau, saya tidak pernah meminta izin setiap pergi mengaji kajian karena dulu suami juga tidak pernah mengizinkan, bahkan tidak menyukai bila saya menutup aurat. Jamaah, buat para wanita yang belum menikah, tolong berhati-hati memilih pasangan hidupnya. Makanya Anda sering salahkan perempuan tersebut. Kok mau sama suami yang gak sholat? Kok bisa anti menikah dengan suami kayak gini? Dulu Ana gak sholat juga, Ustaz. Berarti dapat hidayah di perjalanan rumah tangganya. Alhamdulillah, dapat hidayah dia. Kemudian apa yang perlu dia lakukan? Banyak-banyak istighfar. Mungkin dia memilih suami ini memang tidak sesuai dengan aturan yang sudah diletakkan oleh syariat. Aturannya pilih suami itu yang menjadi titik berat itu 2. Apa? Akhlak dan agama. Lampunya hidup lagi jemaah. Nah, artinya kita itu menyalahin aturan. Orang menyalahin aturan ditilang, dihukum. Jadi apa yang dirasakan oleh seorang wanita yang memilih pasangan hidup tidak sesuai dengan syariat, mungkin itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Maka istighfar. Kemudian yang ketiga, kasih nasihat suaminya. Masih ada harapan kebaikan di dia umpamanya. Tapi kalau sudah tidak ada, selesai. Anti gugat cerai. Gugat cerai. Karena di antara alasan dibolehkan gugat cerai wanita itu, alasan suami tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Selesai sudah. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik buat anda. Gimana anak-anak Ustaz kalau saya cerai? Karena selama ini saya hidup dari suami saya. Subhanallah. Yang ngasih rezeki bukan suami, Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagai bentuk ketakwaanmu engkau gugat cerai. Dan bisa jadi gugat cerai itu membuat suami jadi sadar. Katakan, engkau gimana hidup kalau tinggal aku? Alhamdulillah, selama ini aku hidup yang ngasih rezeki Allah Azza wa Jalla. Aku berpisah dengan engkau pun aku tetap memiliki Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan suaminya bisa sadar. Selesai jemaah. Apa tambah lagi? Saya mau nanya, teman saya minum minuman beralkohol dan dia nanya apakah sholatnya setelah dia minum itu diterima? Karena kan katanya 40 hari sholatnya tidak diterima. Nah, tidak diterima jemaah. Arba'ina yauman. Tadi anak katakan yang makan haram ini. Bukan berarti kemudian dia nggak sholat. Kalau gitu saya nggak usah sholat. Ustaz. Tunggu 40 hari. Berarti engkau kan nggak sholat. Gimana nggak mau diterima memang nggak sholat? Ini kalau sholat 40 hari nggak diterima sebagai hukuman buat dia. Karena makan dan minum yang haram tadi.
Maka nasihatin dia, tetap jangan dikatakan kalau gitu antum nggak usah sholat. Katakan tetap antum sholat. Laksanakan sholat dan berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepadamu jamaah. Karena kadang-kala sebagian orang di antara kita mengatakan kamu kalau minum nggak usah sholat, apa gunanya sholat? Antum dosa. Karena mengajarkan orang meninggalkan sholat. Siapa yang mengajarkan orang meninggalkan sholat? Iblis. Sudah dia berteman dengan iblis, antum juga jadi. Ana telah hijrah dari perbuatan dosa ana. Di masa lalu karena ana takut akan azab Allah. Ana sudah taubat dengan perbuatan dosa ana. Kadang masih terlintas perbuatan itu walaupun ana terus menghindari di benak ana. Bahkan kadang terlintas ketika sholat. Ana khawatir dengan sholat ana. Dengan bayang-bayang itu Ustaz. Ada sholat ana dengan bayang-bayang itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Kadang sampai saat ini ana merasa beban batin Ustaz. Subhanallah jamaah. Kita itu punya ingatan. Makanya lupa itu termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sholat, yang diingat dosa-dosa kita, bisa jadi mendorong kita untuk khusyuk. Tapi bisa jadi membuat kita malah gak konsentrasi. Nangis. Tadi imamnya baca apa? Allahu a'lam, gak tahu. Antum nangis kenapa? Iya, nak ingat dulu pernah berbuat dosa. Jadi sholatnya akhirnya tidak khusyuk. Dia ingat sama dosanya. Padahal kita diperintahkan untuk memahami apa yang dibacakan oleh imam tadi. Mengikuti bacaan itu. Maka tugas kita untuk menghapuskan kenangan masa lalu itu dengan istighfar. Jangan berhenti. Istighfar, istighfar. Kemudian tutupi dengan amal soleh. Tambahin amal soleh, amal soleh. Supaya dosa itu ada di bawah. Dan sejatinya mengingat dosa masa lalu itu gak apa-apa kalau mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan rubba ta'atin, ada banyak ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Ketaatan mengantarkan ke neraka. Wa rubba ma'asiyatin, dan kemaksiatan mengantarkan ke surga. Kok bisa? Iya. Jadi orang yang melakukan ketaatan riya atau ujub. Orang yang melakukan dosa, dia terus terhantui dengan dosa. Dengan itu dia terus beramal soleh, terus beristighfar. Dengan itu akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa dia. Dan dia masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Ana rasa cukup sudah jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Yang terakhir anak ingin mengingatkan. Tadi panitia menyampaikan bahwasanya yang nggak ada kedapatan tempat suruh sholat di masjid sebelah. Seharusnya kok bisa nggak ada tempat itu gimana? Bumi Allah ini semua masjid. Nggak harus pakai sejadah. Nggak harus pakai karpet. Kadang-kala kita ini masalahnya karpetnya habis Ustaz. Tapi kan buminya masih ada. Artinya jalan itu antum sholat. Selama suci, tidak najis, sholat di sana jamaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.